Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Tim Ducati Lenovo meluncurkan livery teranyar untuk mengarungi MotoGP 2024. Kedua pembalap mereka yakni Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini turut hadir meramaikan acara. Warna merah masih menjadi andalan tim asal Borgo Panigale pada motor yang mereka luncurkan. Ducati memberikan aksen warna merah cerah di beberapa bagian motor, seperti fairing depan, tangki, winglet, dan bodi belakang. Aksen tersebut memberikan kesan dinamis pada motor. Meski terdapat perbedaan warna, motor yang digunakan pada prosesi peluncuran sangat mirip dengan Ducati Desmosedici GP23. Ternyata, hal ini sengaja dilakukan oleh manajemen Ducati Lenovo. Mengapa hal itu dilakukan? Berikut penjelasan Gigi D'Aligna. Ia menjelaskan bahwa pada tes Valencia sebelumnya, tim Ducati Lenovo fokus pada pengembangan mesin. Hal ini berkaitan dengan homologasi mesin, di mana paket-paket mesin tak bisa diubah dan akan disegel sepanjang musim. D'Aligna mengaku cukup optimis dengan kinerja mesin Desmosedici GP24. Setelah tes pramusim, pengembangan mesin sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Para penggawa Ducati Lenovo pun memuji performa mesin baru mereka musim mendatang. Aerodinamis berkembang pesat beberapa tahun terakhir di motor MotoGP. Setiap pabrikan dan tim berupaya untuk mencari setting terbaik agar dapat meningkatkan potensi yang mereka miliki. Aerodinamis di era MotoGP saat ini memberikan efek yang sangat signifikan. Untuk meminimalisir kompetitor melakukan riset yang sama, pabrikan Ducati sengaja tak menampilkan paket aerodinamis terbaru pada peluncuran livery. Gigi D'Aligna mengaku cukup khawatir jika memperlihatkan pengembangan motor. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan. Pasalnya, masing-masing pabrikan tentu melakukan pengembangan paket motor secara tertutup. Pembalap Repsol Honda Luca Marini membicarakan soal langkahnya yang penuh risiko memutuskan pindah tim pada MotoGP 2024. Dia mengaku tak khawatir dengan segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Ya, langkah Luca Marini gabung Repsol Honda di MotoGP 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Honda saat ini sedang terpuruk di MotoGP. Honda bahkan finish di posisi terakhir klasemen konstruktor MotoGP 2023. Di klasemen pembalap, para pembalap Honda juga tercecer di posisi bawah. Hanya Marc Marquez yang ada di posisi paling baik, itu pun hanya menempati urusan ke-14. Sisanya, rekan setim Marquez di Repsol Honda, Joan Mir, hanya bisa menempati posisi ke-22. Lalu di LCR Honda, Alex Rins menempati urutan ke-19 dan Takaki Nakagami ke-18. Dengan begitu, ada potensi Luca Marini akan menderita juga di MotoGP 2024 jika Honda tak segera berbenah. Padahal adik Valentino Rossi itu sebenarnya sudah ada di tim yang baik dengan membela tim satelit Ducati yakni VR46 Racing. Tetapi Luca Marini tak menyesali keputusannya. Dia dengan tegas menyatakan yakin bisa berjaya bersama Honda di MotoGP 2024. Pasalnya, Luca Marini merasa punya pengalaman dan juga bakat yang bisa membawa Honda terus berbenah. Francesco Bagnaia berambisi ingin meraih gelar juara dunia ketiganya pada MotoGP 2024 bersama Ducati Lenovo. Rasa optimis Bagnaia menguji Desmosedici GP24 di Valencia, Spanyol beberapa hari yang lalu memberikan kesan yang baik. Bagnaia pun sangat bersemangat untuk memulai musim keempatnya bersama tim Ducati Lenovo. Ini pasti akan menjadi musim yang penuh tantangan, kata Pecco, namun kami siap menghadapinya dengan tekad yang luar biasa. Sebagai tim yang kompak, kami akan memberikan yang terbaik bertujuan untuk menjuarai juara dunia sekali lagi, ujarnya. Namun, kata Bagnaia, musim MotoGP 2024 tidaklah mudah untuk menggapai juara dunia seperti musim-musim sebelumnya. Banyak tim dan pabrikan yang telah mempersiapkan dengan matang untuk mengarungi kejuaraan MotoGP musim ini. Jorge Martin masih memiliki kontrak dengan Pramac Racing hingga penghujung 2024. Namun, masa depan pembalap asal Spanyol itu telah menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi, Martin ingin mendapatkan satu tempat di tim pabrikan Ducati pada 2025 mendatang. Potensi Martin pindah ke pabrikan lain terbuka lebar jika Ducati tak memberikan kursi balap di tim pabrikan. Honda disebut-sebut berpeluang mendapatkan jasa Martin. Hal tersebut disampaikan CEO Pramac Paolo Campinotti dalam sebuah wawancara. Jorge Martin senang berada di Pramac Racing. Akan tetapi, ia memiliki target untuk berada di tim utama pada 2025.
Ducati masih menjadi prioritas, meski dirinya tak menutup kemungkinan untuk beralih ke pabrikan lain. Keinginan Martin untuk mendapatkan kursi balap di tim utama Ducati bukan tanpa sebab. Ia mampu membuktikan kapasitasnya sepanjang MotoGP 2023 dengan menjadi penantang Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar juara. Sayangnya, Martin harus puas menduduki posisi runner-up dengan 428 poin. Kegagalan merengkuh gelar juara membuat peluang Martin naik ke tim utama pada 2024 pupus. Pasalnya, Martin dikabarkan memiliki klausal kontrak yang menyatakan bahwa ia naik ke tim pabrikan jika memenangi gelar juara MotoGP 2023. Ducati juga sudah memutuskan mempertahankan Enea Bastianini hingga akhir 2024. Peringatan yang dilontarkan Jorge Martin mendapat tanggapan dari Paolo Campinotti. Ia menilai pembalapnya bisa saja pergi ke pabrikan lain. Campinotti menyebut Honda berpotensi merekrut Martin karena pabrikan tersebut membutuhkan pembalap yang bisa membantu mereka meraih hasil oke. Saat ini Repsol Honda diperkuat Joan Mir dan Luca Marini. Namun, Joan Mir dalam posisi rawan digeser karena memiliki durasi kontrak hingga penghujung 2024. Bukan tidak mungkin Mir akan kehilangan posisinya tahun depan jika Honda tak menyodorkan perpanjangan kontrak. Gresini Racing resmi meluncurkan tim balap MotoGP mereka untuk tahun 2024 ini yang didukung oleh Marc Marquez dan Alex Marquez. Seperti di tahun sebelumnya, Gresini Racing yang menjadi tim satelit Ducati dipenuhi oleh sponsor dari Indonesia. Secara warna, motor Ducati Desmo Sedici GP23 tim Gresini Racing masih menggunakan warna biru muda dan merah. Pembalapnya juga masih menggunakan nomor yang sama yakni 73 untuk Alex Marquez dan 93 untuk Marc Marquez. Seperti biasa, motor MotoGP Gresini Racing tunggangan Marc Marquez dan Alex Marquez di tahun ini tetap dipenuhi oleh beberapa sponsor dari Indonesia. Mulai dari Federal Oil, merek oli yang banyak diandalkan masyarakat Indonesia ini sudah menjadi sponsor Gresini Racing sejak balapan di Moto2. Lambang Federal Oil terpampang cukup besar di bagian fairing samping motor dan juga winglet. Kemudian terdapat sponsor Wonderful Indonesia yang juga tertempel di bagian winglet Ducati Desmo Sedici GP23. Selain itu, sponsor dari Indonesia lainnya juga turut memeriahkan motor balap Gresini Racing. Di antaranya terdapat sponsor dari Antangin, Aspira, Federal Oil, MS Cloverman, dan Bolt Riders. Semua sponsor-sponsor asal Indonesia tersebut bukan hanya terpasang pada motor Ducati Desmo Sedici GP23 saja, tetapi juga terpasang pada baju balap alias wearpack yang digunakan Marc Marquez dan Alex Marquez. Marquez bersaudara itu akan turun ke lintasan dengan livery baru 2024 mereka pada tes resmi Sepang di 6 hingga 8 Februari mendatang. Sebelumnya, Marc Marquez juga sudah menguji motor barunya di Valencia. Namun, karena kontrak yang belum berakhir dengan Honda, membuatnya masih menggunakan livery hitam dan merah tanpa ada sponsor tim.